Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, anak-anak, jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali yang terkasih. Kurang lebih sudah 6 bulan kita tidak berjumpa secara langsung di dalam peribadatan hari Minggu di gedung gereja karena pandemi COVID-19. Untuk terus mendukung pemerintah mengatasi penyebaran virus corona ini, Majelis GKJ Boyolali memutuskan untuk tetap melaksanakan ibadah minggu keluarga di rumah masing-masing. Karena berkumpul bersama orang-orang yang tidak serumah sangat berisiko tertular atau menularkan virus. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang membawa virus. Mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah dalam memutus penyebaran virus corona dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker saat beraktivitas keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kiranya kondisi ini tidak mengurangi semangat kita dan sukacita kita di dalam melaksanakan ibadah melalui perjumpaan di dunia maya. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Hadir dimanapun kita berada, dan ibadah kita tetap mendatangkan berkat jika kita melaksanakannya dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Kami mengajak jemaat GKJ Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif dalam ibadah secara online ini sambil terus menjaga kesehatan masing-masing. Jemaat yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan dari nyanyian Kidung Jemaat 293, bait yang pertama dan kedua, Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi, makhluk
Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, yang demikian difirmankannya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah menerima kasih serta kemurahan Tuhan Allah melalui pengorbanan Kristus, kita menerima panggilan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu dan segenap akal budimu, serta kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Marilah dengan kerendahan hati kita membawa segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan karena belum mampu melakukan perintah-Nya, seraya memohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran kita. Mari jemaat kita ajak untuk mengambil saat hening untuk mengakui dosa kita dan doa secara pribadi. Mari kita nyatakan penyesalan kita secara menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 25, "Ya Allahku di cahayamu." Saat ini kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang difirmankan di dalam Mika 7 ayat 18 sampai dengan 19. "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Saat ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 yang difirmankan demikian. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Marilah kita
menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini, kita tanggapi dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 427 bait pertama dan keempat. Ku suka menuturkan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kembali pada Sabat ini, Bapa berkenan bersekutu dengan kami. Dan terlebih lagi, Bapa tidak lama lagi juga akan berfirman kepada kami. Betapa kami sungguh-sungguh Bapa pedulikan di dalam segala permasalahan yang kami hadapi. Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun demikian, Bapa kami di syurga, pada saat ini dalam kebaktian ini, kami mengakui apa yang telah kami lakukan pada hari-hari yang telah kami lalui. Banyak kali kami mudah menyakiti hati-Mu. Banyak kali kami juga berbuat sesuai dengan selera kami sendiri. Oleh sebab itu, Bapa kami yang di surga, kasihanilah anak-anak-Mu. Ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan biarlah dengan apa yang Bapa lakukan pada saat ini, kami digugah lebih untuk sungguh-sungguh lebih dekat pada-Mu di dalam segala permasalahan yang kami hadapi. Baik permasalahan di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, dalam kami bergereja, juga bermasyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu, Bapa kami yang di surga, kami hanya berharap dan senantiasa mohon
Bapa berkenan memberikan apa yang kami butuhkan. Bapa karuniakanlah kecukupan bagi kebutuhan kami sehari-hari, penghiburan dan kekuatan untuk tetap melayani Bapa dengan sepenuh hati, dan terlebih lagi dengar-dengaran akan firman-Mu dan kami perlakukan di dalam hidup kami. Bapa tahu apa yang sedang kami hadapi jemaat-Mu di GKJ Boyolali. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Meskipun demikian Bapa kami di sorga, kami bersyukur Bapa tidak pernah menghentikan kerja Bapa mempedulikan dan memelihara jemaat-Mu. Oleh sebab itu kami tetap mohon berkat Bapa. Terutama kami menyerahkan kelangsungan apa yang dilakukan oleh majelis gereja kami. Kami tetap mohon kiranya Bapa memberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Baik itu terhadap majelis gereja kami, bagi pendeta kami, bagi para tua-tua dan diaken, juga bagi para komisi yang membantu majelis dan panitia. Dan semua kami ini pun juga yang menjadi anggota jemaat tidak tinggal diam, kami juga mengambil bagian dalam pelayanan itu. Terlebih lagi, kehidupan kami senantiasa mohon kekuatan dan penghiburan daripada-Mu. Dan kami senantiasa hanya dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan biarlah itulah yang kami berlakukan. Bapa, kami serahkan dalam kebaktian saat ini bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat mengikuti kebaktian karena mereka menderita sakit. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, kami tetap mohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Juga di dalam kelemahan tubuh mereka, biarlah mereka tetap bersukacita, karena hanya Tuhanlah yang dapat membereskan segala permasalahan. Juga permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kami berjemaat dalam keluarga. Bagaimana kami bisa memperlihatkan sebagai keluarga-keluarga milik-Mu yang tahu lebih saling mengasihi dan menampakkan persekutuan yang benar. Dan dengan demikian, biarlah menjadikan orang lain yang belum menerima bahkan mengenal Tuhan Yesus akan melihat apa yang kami lakukan, dan mereka juga akan tertarik untuk menerima dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Mereka juga beroleh pengampunan dosa dari Tuhan. Oleh sebab itu, kami serahkan apa yang akan kami lakukan pada hari-hari berikutnya bagi kelangsungan kehidupan jemaat-Mu di GKJ Boyolali, baik yang di Induk maupun di Pepandan. Kami tetap berharap segalanya itu, baik itu kebutuhan kami sehari-hari, kekuatan, penghiburan hanya dari Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, Tuhan menempatkan gereja-Mu ini di tengah-tengah dunia, dan khususnya di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah kami senantiasa mau tetap disadarkan akan panggilan-Mu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kepada bangsa, negara dan pemerintahan kami, Indonesia ini. Dan biarlah dengan itu nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa kami di surga, jangan tinggalkan bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Kami tetap menantikan berkat Tuhan bagi pemerintahan kami, baik mulai yang di pusat maupun sampai di daerah.
juga di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami yang hanya menuruti kemauannya sendiri, bukannya ikut untuk turut membangun, tetapi bahkan bisa saja untuk membuat onar. Biarlah saudara-saudara kami itu mau menyadari juga akan kelemahannya dan menantikan pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu, juga di dalam apa yang masih kami rasakan berat, di dalam menangani virus corona pada saat ini, Tuhan Yesus, kami percaya hanya Tuhanlah yang dapat mengangkatnya, membereskannya. Oleh sebab itu, jangan biarkan saudara-saudara kami bergumul hanya dengan kekuatannya sendiri, tapi biarlah Tuhan Yesus yang mengangkat virus-virus itu dan juga memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sakit yang terkena virus itu. Kami bersyukur Tuhan berkenan memakai juga para tenaga medis yang menangani permasalahan ini. Kami tetap mohon kekuatan juga kesehatan bagi mereka, dengan kesungguhan hati tetap melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan gereja-Mu, juga untuk bangsa dan negara kami. Tapi ampunilah dosa-dosa bangsa dan negara kami, dan biarlah mereka juga memperoleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua ini kami pinta hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Terpuji namalah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kami mohon kekuatan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu itu dan memberlakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bagi hamba-Mu yang Tuhan perkenankan melayankan firman-Mu, mari Roh Kudus, kiranya Tuhan bekerja lebih dahulu dan dimampukan hamba-Mu hanya tetap memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Biarlah semuanya itu hanya menjadikan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan yang kita terima pada saat ini terdapat di dalam kitab Injil Matius, pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-35. Demikian firman Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seperti seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya
seorang yang berhutang 10.000 talenta, yang berhutang 10.000 talenta, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikannya segalanya yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah lupakan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman itu dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah pada saat ini firman Tuhan yang baru saja kita terima, kita dengarkan, kembali kita renungkan. Kita akan merenungkannya dengan tema hidup
dalam pengampunan yang ajaib. Hidup dalam pengampunan yang ajaib. Dari bacaan kita ini, kita melihat apa yang dilakukan oleh Petrus kepada Yesus. Yaitu dia bertanya pada Tuhan Yesus, sampai berapa kalikah ia akan mengampuni orang yang bersalah kepadanya? Apakah cukup sampai 7 kali? Tuhan Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masalah mengampuni, kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan, bukan barang yang mudah. Masalah mengampuni orang lain itu, hendaklah kita sadari kembali, tidak bisa dipisahkan dari masalah pengampunan dosa. Masalah pengampunan Allah dan pengampunan manusia itu ada keterikatan yang erat. Mengampuni sesama. Kalau Tuhan Yesus berkata, bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, berarti mengampuni kepada sesamanya itu tidak ada batasnya. Sayang, lebih banyak orang yang melakukan sampai saat ini. Sudah sekian kali aku mengampuninya, untuk apa aku mengampuni dia lagi? Mengampuni sesama, dan terlebih mohon pengampunan, itu juga tidak mudah. Tuhan Yesus memberitahukan aturan yang harus diberlakukan oleh setiap orang yang menjadi miliknya. Mereka yang telah hidup dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus memberikan penjelasannya itu dengan bentuk perumpamaan. Dikatakan ada seorang raja yang ingin mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Di antaranya, setelah hamba itu berkumpul, seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta itu dipanggilnya. Dia berhutang 10.000 talenta. Ini adalah jumlah uang yang tidak terhingga. Dan bagi hamba yang berhutang, pasti itu sulit sekali untuk bisa melunaskannya. Oleh sebab itu, ketika raja itu mengatakan agar hambanya itu melunasi hutangnya, tapi hamba itu tadi hanya dapat berkata, mohon agar raja mau bersabar lebih dahulu. Dia akan berusaha untuk melunasinya.
Dan sebelumnya itu, raja kemudian memerintahkan, karena hambanya itu tidak mampu melunasi, ia memerintahkan supaya hamba itu tadi dijual bersama dengan anak dan istrinya serta segala pemiliknya sampai hutangnya lunas. Namun ketika raja melihat apa yang dilakukan oleh hambanya itu, yang mendatangi raja, bersujud dan menyembah raja itu, serta berkata tadi untuk raja itu mau dan berkenan itu untuk bersabar lebih, terjadilah suatu yang sangat mengejutkan apa yang dilakukan oleh raja itu. Tetapi raja itu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh hamba itu tadi, ia tergerak hatinya dengan dalam belas kasihnya, dan dia berkata kepada hambanya itu bahwa dia menghapuskan dan tidak menuntut untuk kembali melunaskan hutangnya. Saya gambarkan seandainya saya, betapa sukacitanya, beban sudah bebas. Tetapi apakah hal ini juga akan mewarnai dalam sikap dan perilaku hamba yang telah dibebaskan hutangnya itu oleh rajanya? Ketika hamba itu keluar dari hadapan rajanya, dia bertemu dengan seorang kawannya yang lain. Kawannya itu berhutang kepadanya sebesar 100 dinar. Ini tidak seberapa. Tetapi ketika itu juga kawannya berkata, "Hendaklah kamu tetap juga berikan aku kesabaran daripadamu. Aku tetap akan melunasinya." Tetapi hamba itu tadi memegang hamba yang berhutang itu tadi, mencekiknya dan berkata dengan kata yang ringkas, "Bayar hutangmu." Tapi ketika temannya itu tidak bisa membayar, lalu hamba yang berhutang 100 dinar itu kemudian diserahkan untuk dimasukkan dalam penjara. Ada hamba-hamba yang lain yang melihat dan merasa sedih, dan kemudian melaporkan kepada raja atas tindakan hamba itu. Dan hamba itu ketika berhadap muka dengan raja, raja marah dan menyebutnya dia itu adalah hamba yang jahat. Bagaimana hamba yang jahat itu tadi? "Aku telah melunaskan utangmu, kamu tidak usah membayarnya. Kamu telah menerima kasihannya aku, tapi mengapa kamu tidak bisa mengasihi temanmu?" Maka kemudian raja itu tadi memerintahkan supaya menangkap hamba yang jahat itu untuk dijual bersama-sama dengan anak istri dan semua pemiliknya sebagai pembayar hutangnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
perumpamaan ini bukan Tuhan Yesus menerangkan masalah soal hutang dan ada yang memberi hutang, masalah soal hutang bukan, tetapi adalah masalah pengampunan. Hutang ini juga seperti yang ditulis oleh Lukas. Dia menulis bukan dengan kata kesalahan di dalam doa Bapa kami, tapi dosa. Dan hutang di sini ringkas itu adalah berarti hutang dosa yang dilakukan. Dan sungguh-sungguh apa yang dilakukan oleh orang itu, hamba yang jahat, itu sungguh-sungguh mengerikan akibatnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada para murid, bukan hanya kepada Petrus. Dia berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ayat yang ke-35, bersyukurlah kita diingat kembali akan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam hubungannya juga dengan sesama. Bukankah Tuhan Yesus berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saudara-saudara, ringkas. Orang bisa mengampuni kesalahan sesamanya dengan benar hanya orang yang sudah beroleh pengampunan lebih dahulu karena dosa-dosanya itu oleh Allah dalam Kristus. Sebab yang dapat membereskan masalah dosa bukan orang yang berdosa, tetapi adalah Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri. Tetapi baiklah kita ingat, sekarang ini juga kalau kita rasakan orang berbicara mengenai masalah dosa, seringkali itu sudah begitu menganggap enteng perkara dosa, sehingga dengan mudahnya untuk melakukannya. Untuk mohon ampun saja orang bisa juga berkata, apa dosaku, apa salahku? Aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak mencuri. Mengapa aku harus mohon ampun dosa? Di dalam memohon ampunan tentang dosanya itu, bahwa setiap orang yang mohon pengampunan itu terlebih dahulu haruslah dia mau menyadari akan dosanya dan kemudian mengakuinya. Kita ingat contoh apa yang dilakukan oleh anak yang hilang. Setelah hartanya habis, dia menyadari apa yang dialaminya. Kemudian dia berkata, tidak ada jalan lain, aku harus pulang ke bapakku. Dan bukan itu saja, dan aku akan berkata, akan kuakui segala kesalahanku itu.
dia mau merendahkan dirinya. Bahkan dia nantinya itu akan berkata, aku sudah tidak pantas menjadi anakmu, menjadi salah satu hamba saja, aku sudah bersyukur. Dan nyatanya apa yang dipikirkan kemudian dilakukan. Dan kita mau melihat anak yang hilang pulang dan bertemu dengan ayahnya, mengakui dengan kerendahan hati dan diberi keberanian untuk mengakui segala dosanya. Dan betapa sungguh-sungguh sukacita yang diterima anak yang hilang. Anak itu kemudian dipeluk oleh ayahnya, oleh bapaknya, dan diciuminya, serta memerintahkan kepada hambanya, pulanglah, sembelihlah anak lembu yang tambun, dan mari kita bersukacita, sebab anakku yang hilang kembali, yang mati hidup. Mari saudara-saudara, juga pada saat ini, tadi juga bersama-sama dengan saya, setelah kita menerima hukum kasih, dikatakan juga marilah kita merendahkan diri kita dan mengakui dosa-dosa kita. Sungguhkah kita mengaku dosa kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati? Juga di dalam doa-doa kita, pasti kita juga berdoa tadi di dalam doa syafaat dan ucapan syukur. Juga di situ, ampunilah dosa kami. Apa yang kita katakan itu, kita katakan dengan kerendahan hati dan sepenuh hati, dan sungguh-sungguh kita menyatakan pengakuannya. Kembali Tuhan Yesus tadikan telah berkata, kalau kamu mohon itu pengampunan, kamu juga harus mengampuni kesalahan saudaramu itu kepadamu dengan tanpa batas. Bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, artinya tidak ada batasnya. Tapi bukankah mudah sekali untuk membatasi? Wis tak apura ping sakmene kok. Ku ngopo ngapura meneh? Sungguhkah kita tidak merasa dendam juga di tengah-tengah kebaktian ini kepada salah satu dari saudara kita, satu persekutuan? Bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Oleh sebab itu saudara-saudara, berbahagialah bagi kita bahwa kita mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Dia datang ke dunia adalah untuk mengampuni dosa. Kita telah diampuni. Bahkan kalau kita memperhatikan juga, kalau sebentar lagi juga kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bukankah Tuhan Yesus berkata, berdoalah demikian, Bapa kami, bukan Bapakku. Berarti nanti kalau mari saudara kita berdoa, dan berdoa dengan Bapa kami, saya tidak berdoa untuk saudara-saudara saja, tapi saya juga berdoa untuk saya. Dan saudara-saudara juga berdoa untuk mendoakan saya. Di antaranya juga, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan kalau kita merenungkan sedemikian itu,
akibat dari pengampunan dosa, dan kita punya saudara-saudara di mana-mana juga yang turut berdoa, ampunilah juga kesalahan saudara kami yang lain. Bukankah ini sukacita? Kita telah menerima pengampunan yang ajaib. Nyatakanlah itu juga dalam kehidupan bersama, sehingga dunia dapat melihat, lihatlah begitu persekutuan yang baru itu, mereka dapat saling mengasihi. Betapa indahnya, karena mereka telah beroleh pengampunan yang ajaib. Mari, tinggal mau atau tidak, menyatakan dalam sikap dan perilaku kita dengan kerendahan hati dan keberanian untuk menyatakannya. Amin. Marilah kita mengambil saat teduh sebentar. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan melakukan persembahan, dan perlu diketahui bahwa kita masuki minggu kedua. Kita akan mengumpulkan persembahan sebanyak 3 kantong. Adapun mendasari persembahan pada saat ini terambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Demikian difirmankan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bersamaan kantong kita edarkan, kita akan naikkan kidung jemaat, terambil dari kidung jemaat 393, kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Bapak Ibu, mari kita menyatukan mata hati dan pikiran kita di dalam kita berdoa untuk melakukan persembahan. Jemaat kami ajak untuk bangkit berdiri. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu selamanya. Bapa, saat ini kami sungguh bersyukur, meskipun masih di dalam keadaan masa sulit, di masa pandemi ini, Bapa tetap senantiasa memberi kemauan dan kemampuan kepada kami semua. Seperti saat ini pun, Bapa memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan persembahan. Mari Roh Kudus berkenan memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini. Dan biarlah persembahan ini semakin menguatkan dan mendewasakan iman kami di dalam pelayanan. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Kami pun berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya diberi roh kebenaran, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, menyadari apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita mengakhiri kebaktian ini, mari bersama kita memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat 424. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk menerima berkat. Kasih karunia
dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.